na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini di aula ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Di sini saya hanya akan menerangkan sedikit sekali tentang anonimus dalam bersedekah. Kita tahu makna dari kata anonimus, yaitu tersembunyi, incognito, atau tanpa jejak dan sebagainya. Kenapa kita harus anonimus dalam bersedekah? Karena ada beberapa alasan, yaitu yang dibagi dalam beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu dalam sudut pandang agama. Dalam sudut pandang agama disebutkan bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika engkau menampakkan sedekahmu, itu adalah hal yang sangat baik. Namun jika engkau menyembunyikan sedekahmu dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan adalah hal yang lebih baik. Dan Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosamu, dan Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Dan dalam sudut pandang lain, yaitu dalam sudut pandang orang pertama atau pelaku sebagai orang yang bersedekah, kita dapat terhindar dari perasaan ria atau perasaan tidak ikhlas dan sebagainya. Contoh, saat saya bersedekah tapi diingat-ingat, tidak tersembunyi, diingat-ingat, pamer dan sebagainya. Misal saya bersedekah di masjid dan masjid itu belum jadi. Beberapa tahun kemudian saat masjid itu jadi, saya langsung berpikir, kalau tidak ada saya, masjid itu tidak mungkin jadi. Karena sifat alami manusia bisa timbul kapan saja saat kita tidak berhati-hati dengan menyembunyikan dan perasaan ikhlas. Dan di sisi lain, kita juga istilahnya, kita juga bisa benar-benar yakin karena Allah semata, tidak mengharapkan persepsi yang baik terhadap orang lain. Kita hanya 100% mengharap ridho Allah, tidak memikirkan yang lain, tidak memikirkan bahwa akan dipuji sebagai orang yang dermawan dan sebagainya. Misalnya saat kita bersedekah, kita tidak diakui, kita tetap dikatakan sebagai orang yang pelit karena tidak ada seseorang pun yang mengakui. Kita tetap ikhlas jika kita memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, dan itu adalah salah satu manfaat. Dan di sudut pandang lain, yaitu sudut pandang orang kedua atau orang yang menerima sedekah, yaitu karena kebanyakan yang menerima sedekah adalah orang fakir, orang miskin dan sebagainya. Jika mereka menerima sedekah secara diam-diam tanpa terekspos oleh publik atau oleh orang-orang, mereka pasti aman karena aibnya tidak diketahui oleh orang-orang banyak, sehingga mereka tidak merasa fakir atau merasa miskin dan sebagainya. Mereka akan, istilahnya itu, mereka enjoy menerima sedekah tersebut, tidak merasa berat dan sebagainya. Dan di sudut
pandang lain yaitu di hikmahnya. Hikmahnya yaitu ada dalam sebuah kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, yaitu ketika seorang muslim bekerja selama 1 tahun dan menyisihkan hartanya khusus untuk bersedekah dan akan mencairkan uangnya suatu ketika untuk bersedekah. Saat orang itu sudah mengumpulkan sekian ribu dinar dalam waktu 1 tahun, akhirnya orang itu memutuskan untuk mensedekahkan uang tersebut. Setelah itu, saat malam-malam dia pergi ke jalan untuk mencari orang yang pantas untuk disedekahkan. Dan saat berjalan dia menemukan seorang wanita di pinggir jalan yang sedang tidur dengan kondisi mengenaskan. Dia pun berpikir, itu pasti orang susah. Lalu dia melemparkan sekantung uang yang berisi ribuan dinar tersebut kepada wanita itu dan langsung lari tanpa diketahui identitasnya. Keesokan harinya ada sebuah kabar yang geger di kampung orang tersebut. Ternyata orang yang disedekahi oleh dirinya itu adalah seorang pelacur, dan orang-orang pun langsung geger. Kenapa kok pelacur di kampung kita malah diberi sedekah yang jumlahnya sangat besar? Orang itu pun langsung menyesal dan langsung kecewa karena sedekahnya diberi kepada orang yang salah. Namun dia tidak jerah. Tahun berikutnya dia mengumpulkan uang lagi. Lalu setelah uangnya terkumpul, dia memutuskan untuk mensedekahkannya lagi. Dia pergi ke jalan lagi dan menemukan seorang pria duduk di pinggir jalan dan pakaiannya juga terlihat agak kumuh. Dia juga berpikir, wah, ini saya sudah menemukan orang yang ini pasti adalah orang susah. Saya tidak boleh salah pilih lagi. Dan pria itu melakukan hal yang sama, yaitu melemparkan uangnya ke pria tersebut, ke pria yang duduk di pinggir jalan tersebut. Dan keesokan harinya sama, ada berita geger lagi di kampung, yaitu warga geger dan mengatakan, wah, kenapa ada lagi pencuri yang mau mencuri di kampung kita malah diberi sedekah ribuan dinar lagi. Orang itu pun kecewa lagi, dan tetapi belum jerah, dan tahun berikutnya dia memutuskan untuk melakukannya lagi. Dan terakhir dia berdoa kepada Allah, ya Rob, ini adalah yang terakhir kalinya aku melakukan ini. Jika ini tidak jatuh kepada tangan orang yang memang pantas mendapatkannya, saya tidak akan melakukannya lagi. Dan dia lebih hati-hati lagi dalam memilih. Saat dia di jalan, dia menemukan seorang kakek tua yang membawa tongkat sedang berjalan dengan susahnya. Lalu dia langsung memberikan uang tersebut kepada kakek-kakek tersebut dan langsung lari untuk menyembunyikan identitasnya. Dan besoknya lagi di kampung geger lagi ada berita, yaitu kenapa orang yang paling kaya dan paling kikir di kampung kita malah diberi sedekah yang jumlahnya sangat besar. Lalu orang itu sudah kapok, dia tidak akan melakukannya lagi. Dan 20 tahun kemudian orang itu didatangi 2 orang, seorang yang sangat alim yang mengikuti ribuan pengikut, maksudnya pengikut ya ajaran yang baik seperti organisasi dan lain-lainnya. Ternyata 2 orang anak tersebut adalah anak dari pelacur yang diberi sedekah tadi.
mereka berkata, untung saat malam itu ibu kita diberi sedekah yang banyak sehingga ibu kita dapat menyekolahkan kita dan tobat dari pelacurannya. Dan orang yang memberi sedekah itu pun langsung senang. Dan keesokan harinya mereka didatangi oleh seorang yang sangat alim juga, seorang yang suka bersedekah dan sebagainya, dan orang itu pun juga kaya. Orang itu pun ternyata adalah pencuri yang dulu disedekahi oleh orang yang bersedekah itu. Pencuri tersebut berkata, dia sambil berterima kasih, dia mengatakan, dulu saya adalah seorang pencuri, karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi, jadi saya terpaksa mencuri. Namun karena seseorang memberi saya sedekah yang besar, maka saya bertobat dan tidak mencuri lagi. Saya pun belajar dan menjadi orang yang alim. Lalu orang yang bersedekah itu pun senang lagi. Dan hari ketiga orang tersebut mencari orang tua yang dulu disedekahinya dulu. Ternyata orang tua itu pun sudah meninggal. Dan kata orang-orang di sekitar, orang tua itu adalah orang yang sedekahnya paling banyak. Dia bahkan membangun Baitul Mal juga. Maka orang yang bersedekah pun itu sadar bahwa kebaikan dari sedekahnya itu tidaklah harus nampak. Bisa saja orang-orang tidak mengetahuinya, bahkan dirinya, namun sebenarnya ada banyak kebaikan dari yang dia lakukan tersebut. Hal ini berlaku sama jika kita tidak mengingat-ingat dan bersedekah secara ikhlas, sehingga kita menjadi orang yang bisa bersedekah sambil kita menjadi orang yang rendah hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada banyak salah kata mohon dimaafkan. Bila itu tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.